Coba, diam. Coba. Jadi yang pertama saya mohon maaf terlambat karena perjalanan dari Cianjur dari Pacet ke sini 2,5 jam. Jadi mohon maaf tadi nunggu. Terus kemudian yang keduanya kan kita tahulah ada musibah yang dialami oleh warga Nusa Tenggara Timur. Ya walaupun itu di luar provinsi Jawa Barat, kan kita hidup harus saling membantu. Karena pada saat di Jabar ada musibah pun orang luar daerah suka bantu ke Jawa Barat. Nah, kemarin juga kan waktu Aceh, Sumatera Utara kita bisa membantu walaupun tidak terlalu besar, tapi sedikit banyaknya kan meringankan orang yang lagi kesusahan. Karena prinsip orang yang lagi kesusahan itu sebenarnya jangankan membawa bantuan, ditengok saja sudah jadi kebahagiaan. Itu ciri ya, ciri orang yang lagi susah. Betul nggak Pak? Ya, betul Pak. Apalagi kalau ditengok bawa bantuan, kan lebih bahagia lagi. Nah kemudian ya kita ingin dalam minggu ini sudah ada berangkat ke sana. Ya. Tetapi kalau berangkat ke sana jangan suka bawa barang. Tetapi dibiasakan kita cari barang di lokasi. Ya. Nanti kan kayak kemarin kan efektif tuh. Kalau orang tuh kirim, belinya di Jakarta, dikirim lama. Kalau beli di sana mudah-mudahan masih ada kan gitu. Jadi sekarang dari sini dulu, dari internal kita, Pemprov. Siap. Apa yang Bapak siapin sebagai sekretaris daerah? Siap. Yang sudah siap dari keluarga besar ASN Pemda Provinsi Jawa Barat 400 juta. 400. Dan dari keluarga Dewan Pramuka Jawa Barat 100 juta. 500. Siap. Jadi dari ASN 400 juta, dari keluarga 100 jadi 500. Ditambah dari saya 500 jadi 1 miliar, ya kan? Dan untuk kita 1 miliar nih, tambah dari saya 500 juta. Dari 1 miliar disatuin, oke? Udah dapat kan? Nah, kepala sama ASN bukan enggak dicatat. Nah, kita pertama dapat 1 miliar gitu loh Pak, gitu kan, 1 miliar sudah. Kan ASN di Jawa Barat juga kan ini kan bayar zakat dalam setiap bulan, dan uang zakatnya itu sekarang sudah jadi rumah, ya kan, bantu orang kena kanker di rumah sakit yang BPJS-nya tidak diklaim, banyaklah sekarang mah kelihatan. Nah kemudian orang yang mengalami kecelakaan banyak saya lihat. Nah kemudian sekarang saya nanya dulu, posisi dana zakat ASN Jabar yang tersimpan di Basnas Jabar ada berapa hari ini? Hari ini 3,4 Pak. 3,4 miliar. Ya relatif ada lah ya. Ada masuk lagi bulan ini yang dari UPJ Pemprov. Jadi bulan sebelum nanti September. Biasanya tanggal berapa masuknya? Tanggal 20-an ke atas Pak. Masuknya 21, 22. Jadi sedang 3,5. Setiap bulan rata-rata berapa uang masuknya? 2,7 miliar per bulan. Pak. Iya lumayan lah ya, bisa nolong. Nah sekarang minta keridoannya juga kita bagi para ASN yang menjadi muzaki zakat, gitu kan, untuk uangnya nyumbang ke saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Nah Pak Ketua mau berapa nyumbangnya? 1 M aman. 1 M. Ada uangnya. Insya Allah. Tidak mengganggu. Ya umpami yang belum paling penataan untuk ini supir angkot Pak ya, hanya beberapa. Oh angkot ya, kita kan suka bantu tuh supir angkot. Kalau hari libur panjang macet, akhirnya mereka tidak dapat penumpang karena mobilnya macet, akhirnya mereka libur. Suka dibantu 200.000 kan? Ya alhamdulillah. Tapi cacat Pak sama datanya belum masuk, ya udah itu mau belakangan. Kan gitu. Nah tapi kan posisi yang 1 miliar ini aman. Insya Allah. Jadi kita minta keridoannya ke bapak, ke saya juga. Ya, minta 1 miliar ya. Nah, nanti kalau pergi ke NTT ada yang dari perwakilan ASN, ya kan, sebagai wajib zakatnya untuk mendampingi perwakilan ASN Jabar Pak. Nanti perwakilannya ada, dan dari Basnasnya hadir ikut menyerahkan gitu. Ini harus jelasin Pak. Uang Basnas itu secara umum ya adalah dana-dana zakat yang diserahkan oleh para ASN, pegawai BUMD termasuk ya gitu. Oke?
Oke, jadi sudah berapa? Catat. 2 miliar Pak. 2 miliar. Oke, geser. Ke Bapak. Perwakilan pengusaha mah biasanya suka nyumbang, walaupun susah. Mau nyumbang berapa? Bapak. Saya mau wakili. Wario Pak. Izin Pak. Bapak, iya boleh, teman-teman Kadin. Seperti kemarin yang di Sumatera Utara Pak, kita terakhir 200. Terus waktu itu dengan barang dengan PPB-nya. Iya, iya Bu. Karena NTT agak jauh, kayaknya kita pakai uang aja Pak. Uang, iya. Mangga. Aduh, berapa jumlahnya? Yang sekarang sih baru ada terkumpul 200. Ya udah Sudah berjalan. 200. Ya kan sumbangan itu kan harus dijelasin. Sekarang mah harus dikontenin. Harus diketahui orang. Untuk apa? Agar nyampe. 200. Jadi sudah 22. 2,2 2,2. miliar. Ibu, berapa ke NTT? Berapa ya? 500 mungkin. 500. 2,7 oh udah lumayan deket ke 3 miliar. Aman. Ya ini bos perumahan. Berapa? Bos perumahan. Kalau ini jadi gua anak kasih aja. Ya dari perusahaan. Iya, ya makan bos perumahan. Sebenarnya Bapak ini kategorinya sudah kategori miskin, Pak. Miskin ya. Iya, kan sampai jual rumah untuk hidup. Untuk makan aja harus jual. Makan aja harus jual rumah, Mas Joko ini. Nyokolain anak juga harus. Nyokolain anak jual rumah, tapi istri satu. Nanti kalau ada yang istrinya dua, pengusaha properti, saya punya istri yang kedua aja jual rumah. Ya. Kita dari gua anak kasih 100 ya. Buat anak kasih itu 100. Sudah jadi 2,8. 2,8. Bapak dari BJB Peduli Peduli kita ada 1 miliar. 1 miliar. Ini harus jelasin. Uang BJB yang disumbangkan ini kan bukan biaya operasional yang di BJB kan? Itu sudah dianggarkan. Bukan ya? Bukan. Tapi BJB ini punya Punya alokasi alokasi untuk bantuan-bantuan sosial Betul. yang disebut dengan CSR. Ini bukan, ini sumbangan Pak. Sumbangan. BJB Peduli Pak. Ada. Kalau CSR kan, Oke. ada CSR. BJB Peduli itu berapa alokasinya dalam setiap tahun? Setahun kita di 16 miliar Pak. Oh, dalam setiap tahun BJB Peduli Kita menganggarkan 16 miliar, jadi referensinya per tahun berapa? 16 miliar Ya. dalam setiap tahun. Nah sekarang sampai bulan Agustus tinggal berapa uangnya? Kurang lebih sekitaran 8 miliar. Masih ada. Maksud saya setelah bencana NTT bisa dong bangun rumah rakyat miskin diperbanyak. Nah itu, kalau sumbangan gini Pak, kalau CSR dengan sumbangan beda Pak. Sumbangan beda. Ya, kalau CSR ini kan sudah dibiayakan. Sudah. Kalau sumbangan Kalau sumbangan itu akan dibiayakan. akan. Ya. Jadi uangnya belum ada. Uang ada, tapi dianggarkan Pak. Dianggarkan. Dianggarkan sudah ada, cuma ini kan Dalam kaidah perbankan diperbolehkan nggak? otomatis biaya ke laba kita. Bukan. Diperbolehkan nggak dalam kaidah? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Asal Jadi, benar. Asal betul, peruntukannya udah jelas. Kalau sumbangan itu bisa kemana aja Pak. Oh boleh. Jadi Boleh. KNTT boleh nyumbang. Boleh. 1 miliar boleh. Boleh. Nyumbang ke rumah rakyat miskin ditambah boleh. Bisa. Udah, maksud saya kalau memang ada kita sumbangin aja buat rumah rakyat rumahnya. Tapi standar saya mah 50 juta, Ya. bukan 30. Ya. Bukan 20, bukan 17,5, 50 Pak. Biar rumahnya bagus, kemudian ada toiletnya. Gitu. Rumahnya ini Mas, pakai panggung, Oh. pakai bilik, pakai bilik. Pakai ini ya. Fondasi. Fondasi. Kayu. Karena untuk kalau di daerah Kerawang, daerah-daerah bantaran sungai, itu kalau banjir mereka masih aman. Masih aman. Nah, sekarang itu dirubah. Terus yang kedua, daerah-daerah pegunungan juga aman. Kalau terjadi longsor, tidak seperti bangunan tembok, dia tidak tertimpa. Gitu. Biasanya kalau ke bawah, kalaupun longsor ngegorolos gini ke bawah. Oh iya. Tapi kan kalau ketimpa bilik mah tidak seberat ketimpa tembok. Iya. Berarti relatif pakai kayu. Pakai kayu, pakai bilik. Nah, atapnya sih, tapi memang saya lagi ngupayain kentengnya juga kenteng palentong. Kalau kenteng palentong kan kalau ke kepala, nggak mau kenteng orang kaya. Kenteng orang kaya mah beratnya 5 kilo. Marando. Kenteng palentong. Kalau di budaya Jawa kentengnya kenteng apa? Kentengnya juga sama.
Oh bukan tatal, kalau tatal mah untuk Masjid Demak. Jadi hampir sama. Cuman gundukannya itu nggak tebal begitu. Jadi cantolannya di bawah. Gitu. Dan genteng itu di Jawa Barat itu adalah pengaruh dari tradisi Jawa. Karena orang Jawa Barat itu tidak pakai genteng, orang Sunda pakai injuk, pakai alang-alang oleh Belanda diganti pakai siram. Karena kata orang Sunda mah tanah malah jangan disuhun, jangan ditincang. Jadi kalau orang Sunda itu tanah tuh di bawah, bukan di atas. Gitu. Itu loh. Itu tradisi kan, mengenal budaya genteng itu setelah masuknya pengaruh Mataram, bangunan-bangunan pakai genteng. Injuk Pak, mengerti kebudayaan Pak. Kalau di Jawa yang pakai itu pakainya gedek itu. Gedek. Yang dari apa? Bisa bukan. Aduh, kelapa. Itu, tapi kalau itu bukan untuk ditinggalinya. Jadi kayak buat kandang, buat pupuk di ladang, Ya, sama. itu pakai begitu. Ya kalau Bali kan banyak yang disusun ininya pakai bambu, Rambutnya. nyusun itunya. Gitu Pak. Harus ngerti Bapak. Kebudayaan genteng. Gitu. Sudah, jadi berapa terkumpul? Jadi Pak, pertama 400 juta ASN, 100 juta keluarga, Pak Gubernur 500, Basna 1 miliar, Kadin Jabar 200, Apindo 500, Pak Joko dari PT Buana kasih 100, BJP Buana Kasiti, Buana Kasiti. Masih hafal kan Denny? Buana Kasiti tahu saya Mas. Langsung dikasih makan di situ Mas. 3,8 Pak, 3. 3,8 miliar. Ya udah tambah 200 sama saya. 100 kan? Saya 100. Oh, tambah 100. Jadi 200 tambah 100. Jadi saya 600. Jadi 4 miliar. Udah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu udah 4 miliar. Beres ya Pak? Siap. Hah? Ya, Pindo kalah tos. Atau 500 Pak. Bapak ngalamun wae Pak Guru. Bukan ngalamun kan? Beda cerita pandangannya. Beda betul. Kalau sama yang cantik siapapun gemetar kayaknya. Nah, ada sudah tim kita di sana belum? Rencana besok karena pesawat ini Pak, rencana besok pagi kita berangkat. Berangkat berapa orang? 5 Pak Jin. 5 orang. Berangkat. Dari Ren juga udah kirim ini kan, kalau mau juga boleh tenda. Karena saat ini justru orang kan masih trauma, Iya. goncangannya itu masih banyak sekali. Iya. Tenda itu juga bagus, kalau di sana kan pasti susah. Nah, kemarin kita sudah kirim tenda dari Ray. Gitu. Baik. Berangkatnya mau kemana kesananya? Ke Bajo Pak Jin. Iya bukan, dari Bajo kemana? Bajo, jadi berdasarkan prioritas ada Manggarai dan Manggarai Timur yang terakhir. Manggarai. Manggarai. Manggarai kemungkinan ke Manggarai karena ada satu desa sebetulnya Pak yang satu kecamatan yang betul-betul belum tembus, padahal itu di Cibal. Nanti duluan di sana untuk memberikan info pada kita. Siap, Pak. Sehingga ketika kita pergi ke sana, nanti belanja di mana? Kebutuhan pokok warga. Di pasar rakyat Pak Iin udah. Nah, artinya ada pasar yang ini enggak? Siap. Yang di situ buka. Siap. Terus kemudian berarti kan kalau berangkat ke Labuan Bajo menuju lokasi harus pakai pesawat lagi kan? Enggak Pak, pakai kendaraan kami itu sekitar 3,5 sampai dengan 4 jam Pak. Dari Labuan Bajo? Dari bandara ya. Dari itu? Dari Labuan Bajo. Pak. Bisa? Bisa Pak. Oh nggak usah pakai pesawat kecil? Enggak. Pakai kendaraan kami 4 jam, ke lokasi lagi 1,5 jam Pak. Berarti kalau 4 jam, berarti belanja bisa di Labuan Bajo ya? Belanja di pasar rakyat Labuan Bajo Pak, kami sudah Ada. Berarti bawa truk dari situ. Siap. Truknya ada lah yang di situ ya. Sudah dikondisikan bukan di 13. Nanti kita ke sana. Kayak dulu lagi. Siap. Cepet kan? Nanti siapa tahu lagi kayak ada si Uda siapa di Padang itu? Yang orang yang ini Pak. Yang sopir Bluebird. Iya. Kemudian jadi relawan yang ngebagikan paket sampai pelosok-pelosok. Yang orang tuanya. Udah siapa itu? Iya sih.
Ada lah pokoknya itu. Nanti juga bisa disupport ini DPD NTT. Ada. Saya kasih nomor itu. Bang Jabar nggak punya, Bang Jabar cabang Labuan Bajo. Kita balik aja Pak. Berarti Acan. Kalau saya itu Acan. Oh dari Bali. Itu Bali. Bali Labuan Bajo deket kan? Jauh. Satu kali penerbangan. Penerbangan, Pak. Ya deket kan naik pesawat mah. Sejam kan? Jam mana? Sejam. Deket naik pesawat mah. Gitu ya. Ya sudah Pak. Ya. Selesai ya. Bu terima kasih ya.